Halo para seto, pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran hebat antara arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu. Pertempuran ini salah satunya dipicu tewasnya Jenderal Malabi, hingga ultimatum dari Inggris agar rakyat Indonesia menyerah. Tak mau tunduk pada tentara sekutu yang akan kembali menjajah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Arek-arek Surabaya bertempur habis-habisan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu, Jenderal Malabi tiba di Surabaya pada akhir Oktober 1945. Ia memimpin pasukan sekutu saat itu. Pasukan sekutu itu bertugas melucuti senjata para serdadu Jepang, mengangkut tawanan perang dan menjaga ketertiban di Surabaya. Namun pasukan Inggris tidak melakukan tugas dengan semestinya atau terjadi penyimpangan. Penyimpangan kembali terjadi ketika sekutu meminta Presiden Soekarno untuk menyerukan penghentian terkait pertentangan antara pemuda Surabaya dan sekutu. Hal itu dilakukan demi melindungi pasukannya dari amukan masyarakat Surabaya. Permintaan tersebut pun dipenuhi. Kontak senjata dihentikan, komite penghubung dibentuk dan sekutu mau mengakui kedaulatan. Namun sekutu justru melakukan penyerangan di kampung penduduk, pertikaian pun tidak dapat dibendung. Sejumlah perwira Inggris pun ditahan oleh sekelompok pemuda Surabaya, seperti Jenderal Malabi, Kapten Smith, Kapten Shaw, dan Letnan Laguhlen. Entah karena suatu alasan tertentu Jenderal Malabi tewas. Mengenai penyebab tewasnya Jenderal Malabi sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Beberapa sumber menyebut Malabi tewas karena terkena serangan granat dan terkena mobilnya. Namun ada yang menyebutkan Malabi tewas setelah aksi tembak-menembak terhadap penduduk Surabaya dan sekutu. Mengetahui hal itu, Kapten Shaw pun mengancam Indonesia dan akan membalas perlakuan yang diterima sekutu dengan mengerahkan seluruh kekuatan baik darat, laut maupun udara. Tak segan-segan, Inggris mengultimatum masyarakat Surabaya untuk menyerah. Jika tidak ingin dihancurkan sebelum pukul 06.00 pada 10 November 1945. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan rakyat Surabaya saat itu, memutuskan untuk tetap melawan. Sebelumnya rakyat Surabaya dilatih menggunakan senjata dan granat tangan. Pemuda-pemuda dan pasukan TKR mempersiapkan diri untuk terjadinya pertempuran. Kemudian terjadilah pertempuran yang dikenal dengan nama peristiwa 10 November 1945 dan diperingati kemudian sebagai Hari Pahlawan. Sejak pagi hari, Inggris sudah melakukan penyerangan. Namun, pemuda Surabaya yang bermodalkan bambu runcing dan belati sama sekali tidak gentar atas serangan yang dilakukan. Di balik keberanian pemuda Surabaya ini muncul sosok Bung Tomo dengan pidatonya yang bernada semangat dan berkobar untuk melawan penyerbuan sekutu. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga, ujar Bung Tomo dalam pidatonya yang disampaikan di radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November 1945. Pesan Bung Tomo ini lalu menyulut semangat para pemuda Indonesia yang berjuang mati-matian melawan pasukan sekutu. Pesan Bung Tomo ini lalu menyulut semangat para pemuda Indonesia yang berjuang mati-matian melakukan perlawanan di bawah pimpinan Komandan Pertahanan Sungkono. Menurut Kompas.com 10 November 2019, kantor berita Reuters melaporkan ribuan orang Indonesia menjadi korban serbuan militer sekutu. Adapun korban dari pihak tentara dan masyarakat Surabaya diduga mencapai 20.000 orang. Sementara korban dari pihak sekutu diperkirakan mencapai
1.500 orang. Meski banyak korban berjatuhan dengan semangat pertahanan kemerdekaan yang begitu tinggi dan pemuda Surabaya berhasil mempertahankan kota mereka. Perlawanan rakyat Surabaya menjadi simbol perlawanan seluruh bangsa Indonesia terhadap upaya penjajahan kembali oleh bangsa lain. Untuk mengenal jasa pahlawan terdahulu, penetapan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional didasari keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Selain itu, untuk mengingat dan menghormati segala upaya rakyat Indonesia dalam mempertahankan keutuhan Indonesia di kota Surabaya, didirikan tugu dengan tinggi lebih dari 40 meter. Tugu ini dikenal sebagai Tugu Pahlawan. Bagaimana menurut para seto tentang pertempuran arek-arek Surabaya ini? Silahkan adu mulut kalian di kolom komentar.